Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar terkait dengan Amazon S3, Simple Storage Service. Ini merupakan layanan penyimpanan berbasis cloud dari Amazon Web Service yang dirancang untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah yang besar. S3 digunakan untuk menyimpan objek dalam bucket yang diakses melalui internet atau jaringan private, serta memberikan kapabilitas, high availability, dan juga keamanan. Fitur utama dari Amazon S3 yang pertama adalah penyimpanannya berbasiskan objek, ya, tidak lagi berdasarkan blok. Data disimpan sebagai objek yang terdiri dari file dan juga metadata. Setiap objek diidentifikasi dengan unik melalui URL masing-masing. Bicara tentang S3, maka tidak terlepas dari pengelolaan bucket. Data disimpan di dalam bucket atau ember atau folder yang merupakan wadah untuk objek. Setiap akun dapat memiliki banyak bucket untuk mengorganisasi data yang lebih baik. S3 pun juga memiliki keamanan dan juga kontrol akses. Ya, akan ada akses control list ataupun juga ada fitur berkaitan dengan enkripsi data. Kemudian terlepas dari S3 pun juga memiliki kelas-kelas penyimpanan. Jadi ada kelas penyimpanan seperti S3 standar, ada S3 intelligent tiering, ada S3 standar IA, ada S3 one zone IA, ada S3 glacier, dan lain sebagainya. Penggunaan S3 pun juga dapat diintegrasikan ke layanan AWS lainnya, seperti Lambda, CloudFront, Antena, dan lain sebagainya. Jadi S3 memang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari data backup, penyimpanan data untuk aplikasi web dan juga mobile, hosting file, hingga analisis data dalam skala besar. Berikut kita akan demokan bagaimana cara menggunakan S3. Jadi yang pertama, kita masuk ke dalam storage. Jadi S3 itu merupakan dari kategori storage. Jadi dalam storage di sini ada Elastic File System, ada S3 juga ya. Ini kemudian ada S3 Glacier, ada Storage Gateway dan sebagainya. Kita pilih. Nah, nanti di sini akan ada keterangan akan disuruh membuat create bucket. Jadi pembuatan create bucket ini adalah harus bersifat unik ya, tidak boleh ada yang sama di satu dunia pun karena ini nanti akan dijadikan domain ya. Jadi kalau seandainya ada yang sama, nanti akan bentrok. Baik, kita akan buat bucket misalkan demo value 1, 2, 3 misalkan. Nah, sudah seperti itu, kita objek ownership-nya kita enable ya. Akses kita enable. Selanjutnya objek ownership-nya kita biarkan default, bucket owner prefer. Kemudian untuk block public access setting kita unchecklist dan kita checklist di ACK-nya ya. Setelah itu biarkan default dan kita akan create bucket-nya. Jadi kalau tidak ada keterangan apapun, maka bucketnya nanti akan berhasil ya. Jadi kalau warna hijau seperti ini, maka bucket akan berhasil dan menyatakan bahwa bucket itu tidak ada yang sama di dunia ini ya. Jadi ini bisa kita close dan kita sudah berhasil membuat bucket yang unik. Jadi posisinya ada di North Virginia ya, yang kita buat di US East. Kemudian kita klik saja bucketnya. Kemudian di dalam bucket ini kemudian kita bisa upload file ataupun folder yang akan kita gunakan. Oke, kita pilih upload. Kemudian kita tambahkan file ataupun folder. Di sini saya sudah siapkan 2. Ya.
file, misalkan ada firewall dan juga my wallpaper. Selanjutnya kita tinggal upload. Jadi kalau biru ini standarnya sedang proses, kalau merah berarti gagal, kalau hijau berarti sukses ya. Nah, di dalam bucketnya Demotel U123 ini sekarang sudah ada isinya ya. Ini firewall dan juga my wallpaper. Jadi penggunaan S3 itu mirip dengan kita kenal dengan Google Drive atau kita kenal dengan OneDrive gitu ya. Nah, ini mirip dengan penyimpanan seperti itu. Sekarang kita lihat profil masing-masing. Jadi kita nanti akan tentukan kebijakannya mana yang boleh diakses di publik gitu ya, atau hanya diakses oleh kita saja. Kita klik. Nah, kalau kita ingin melihat gambar ya secara personal, maka kita bisa klik saja di sini open. Maka akan otomatis gambarnya keluar. Tapi kalau seandainya kita ingin membuat orang lain bisa melihat, secara default S3 akan menutup ya. Jadi aksesnya belum bisa dibuka oleh orang lain secara default. Kita balik lagi kembali. Nah, ini bagaimana caranya supaya orang lain bisa mengakses data kita ya. Jadi tentu saja kita akan berikan permission ya. Bisa dari sini make public using ACL ya. Jadi kita tinggal buat public saja di firewall.jpg ini. Oke, kita buat public. Jadi berarti hanya firewall yang .jpg ini aja yang public ya. Sementara untuk yang gambar satunya lagi masih belum bisa. Jadi ini kita tinggal copy saja atau nah yang ini tinggal kita reload aja atau paste di sini sama aja dan kita reload. Nah, jadi gambarnya sudah public sekarang ya. Gambarnya sudah public. Nah, berbeda kalau kita lihat lagi ke Demotel tadi ada dua, ada firewall.jpg sudah public, sementara yang my wallpaper.jpg ini kalau kita copy dia masih belum public ya. Ini kita copy, kemudian kita buat dan kita pastekan di sini. Nah, ini dia masih belum berhasil ya, karena masih belum dibuat public. Jadi untuk melakukan itu kita bisa mengulang kembali untuk dibuat jadi make public. Baik, demikian. Terima kasih.